Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Bilangan pasal 29 berbicara tentang ketetapan Tuhan mengenai kalender rohani, pertemuan-pertemuan kudus dengan ketentuan bagaimana itu harus diselenggarakan. Bangsa Israel belum berada di tanah perjanjian. Mereka masih berada di Midian, masih ada banyak pertempuran yang harus mereka lewati. Tetapi Tuhan ingin mereka berhenti sejenak di tengah-tengah perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Ketetapan Tuhan ini menjadi peneguhan akan janjinya bahwa umatnya akan hidup di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Mereka akan benar-benar masuk ke sana. Nah, sekarang memang belum. Tetapi dengan ditetapkan kalender pertemuan kudus, ini menjadi bukti tentang keseriusan Tuhan, bukti dari komitmen Tuhan, bahwa tanah perjanjian bukanlah isapan jempol, bukan sesuatu yang mustahil. Umat Tuhan benar-benar akan memilikinya. Jadi Tuhan sedang menyiapkan kalender rohani bagi umatnya. Di pasal 29 ini, tata ibadah pertemuan kudus berkaitan dengan pesta terompet yang terjadi pada bulan Aviv, yang kemudian disebut dengan nama bulan Nisan setelah masa pembuangan. Juga petunjuk-petunjuk tentang hari raya Pondok Daun. Ada banyak pertemuan kudus di bulan yang ketujuh ini, di tahun kalender Yahudi. Nah, ini adalah bulan yang menjadi awal dari pembebasan Israel dari Mesir. Awal dari sebuah perjalanan yang panjang menuju tanah harapan. Ini adalah perayaan Jubileum. Ini adalah saatnya untuk liburan sejenak dari kesibukan duniawi. Waktunya adalah antara masa panen dan masa untuk menyiapkan benih. Jadi ini adalah festival panen. Di masa seperti inilah Tuhan memberi sebuah ketetapan. Nah, ada 4 pelajaran yang menarik dari pasal 29 ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan lebih penting daripada pekerjaan dan waktu kita. Jika kita menghitung waktu yang harus dihabiskan untuk memenuhi ketetapan Tuhan ini, mengenai pertemuan-pertemuan kudus, tidak banyak waktu yang tersisa untuk hal-hal yang lain. Meaning dari ketetapan ini adalah bahwa Tuhan lebih penting dari pekerjaan kita. Tuhan lebih penting daripada bisnis kita. Tuhan lebih penting daripada kesibukan kita. Tuhan lebih penting daripada waktu kita. Jika ada pepatah yang berbunyi, waktu adalah uang, maka Tuhan adalah sumber dari waktu dan sumber dari uang itu. Nah, tentu saja perayaan panen di masyarakat agraris sudah ada pada zaman itu. Bangsa-bangsa kafir merayakannya, mereka menjadikan itu sebagai ungkapan syukur dan penyembahan kepada dewa-dewi mereka. Justru karena itulah Tuhan memberikan ketetapan ini. Tuhan tidak ingin umatnya mengadopsi atau ikut-ikutan perayaan kafir. Tuhan ingin melalui perayaan-perayaan ini, umat menyembahnya sebagai Allah yang berdaulat. J.C. Ryle pernah berkata, hanya ada beberapa langkah saja dari tidak adanya Sabat menjadi tidak ada Tuhan. Nah, teman-teman, di segala kesibukan kita, di segala pentingnya bisnis kita, di tengah-tengah berharganya waktu yang kita miliki, ingatlah ini selalu, bahwa Tuhan jauh lebih penting daripada waktu dan pekerjaan kita. Tuhan adalah sumber segalanya. Dialah yang memberi semua yang kita miliki. Dia sanggup untuk mengambilnya atau dia sanggup untuk mengurangkannya. Jadi, jika kita masih bisa menikmati hidup ini, waktu dan pekerjaan kita, maka jangan pernah melupakan Tuhan. Hidup yang diberkati adalah hidup yang menghormati Tuhan. Lalu yang kedua, ibadah membutuhkan pengorbanan. Alasannya hanya satu, karena kita adalah orang yang berdosa. Nah, perhatikanlah frase yang sering kali diulang. Frase ini adalah kambing jantan yang tak bercela sebagai penghapus dosa. Ibadah Israel tidak pernah meninggalkan korban bakaran untuk penghapusan dosa.
Karena tanpa itu, umat yang berdosa tidak akan dapat datang ke hadirat Tuhan. Di Perjanjian Baru, Kristuslah yang membayar hukuman dosa kita. Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna yang dipersembahkan sekali untuk selamanya di atas kayu salib. Nah, puji kepada Tuhan. Kita bersyukur, tetapi ada sedikit perbedaan di Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, persembahan kita tidak untuk menghapus dosa. Persembahan kita menjadi korban syukur atas keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Jadi beribadahlah dengan membawa korban syukur atas keselamatan kita. Yang ketiga, Tuhan ingin memastikan bahwa Dia harus disembah, sebab penyembahan yang benar adalah penyembahan yang berkenan di hati Allah. Lihatlah berapa kali detail persembahan itu diulang di pasal ini. Untuk persembahan 13 lembu jantan misalnya, harus dipersembahkan dengan cara 3/10 eva untuk setiap lembu jantannya. Lalu 2/10 eva untuk domba jantan dan 1/10 eva untuk anak domba. Kita menjumpai dalam pasal ini ketetapan seperti ini terus diulang dan terus diulang. Nah, apakah pesan yang ingin disampaikan? Tuhan ingin memastikan bagaimana Dia harus disembah. Hanya penyembahan yang benar sajalah yang akan sampai di dalam hadirat Tuhan. Di Perjanjian Baru, kita mendapatkan penjelasan tentang penyembahan yang benar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Melalui detail ketetapan yang diulang-ulang, Tuhan ingin memastikan bagaimana Dia harus disembah. Yang keempat, tentang persembahan yang sempurna. Kita melihat dalam ketetapan tentang korban persembahan ini sangatlah rumit. Imam harus melakukannya dengan teliti dan tanpa kesalahan. Tetapi tahukah bahwa untuk setiap domba yang disembelih, kambing jantan yang dikorbankan, dan lembu yang darahnya dicurahkan, itu tidak untuk menghapus semua dosa. Ketentuan yang rumit mengenai korban bakaran ini adalah gambaran dari Kristus, anak domba Allah yang sempurna, korban yang tak bercacat, yang menghapus dosa sekali untuk selamanya. Seperti yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah teman-teman, melalui pasal 29 ini, kita mengerti sekarang bahwa Tuhan lebih berharga dari semua waktu dan pekerjaan kita. Tetap setialah beribadah, karena Tuhan adalah sumber berkat kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.